بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والوجور يا مرحبا يا مرحبا زين السهور. Akan datang satu bulan yang mulia dan penuh berkah. Kita semua harus bangga, bahagia menyambutnya, bahagia menyambutnya. Ramadan, Ramadan, welcome Ramadan, Ramadan, ahlan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslihal dhamair wa naqassas sarair fahidal qalbi ila tariqi awliyal basair. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pemirsa, sahabat Irma TV Jawa Barat, media informasi pemersatu umat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin wa shaimat, peserta pesantren Ramadan digital. Tidak semua orang yang berpuasa kelak mereka akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Ada juga di antara mereka yang akan merugi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaganya saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapakah golongan ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memahami, memaknai akan nilai-nilai berpuasa. Konkretnya, mereka adalah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Shaimin wa shaimat, yang pertama adalah golongan dari orang-orang yang tidak mendirikan salat. Kok bisa ya? Tentu bisa. Mereka itu berpuasa, tapi ketahuilah bahwa mereka berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, mereka sungguh tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, dan sholat sunnah lainnya. Karena sesungguhnya sholat adalah kebaikan. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah pembuka kebaikan untuk mereka yang menjalankan kebaikan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah pintu pembuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu miftahul khair. Bahwa dijelaskan pula bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Shaimin wa shaimat,
Maknanya, bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tapi tidak mendirikan sholat, sesungguhnya mereka itu dapat pahala sholatnya, mereka itu mendapatkan pahala dari puasanya, ia mendapatkan kebaikan, ia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dipertemukan dengan keluarga, ia berkumpul dengan sahabat, teman, dan lain sebagainya. Ia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya di dalam puasanya. Tapi apakah ia kelak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Di yaumul akhir kelak nanti ia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Pahala-pahalanya tidak bisa dinikmati. Karena apa Suhaimin Suhaimat? Karena ia tidak memiliki kuncinya. Kuncinya apa? As-salat. Kuncinya adalah salat. Ibaratnya begini, logika sederhana. Sahabat Irma TV semoga bisa memahami dari makna logika sederhana ini. Kita memiliki harta yang begitu banyak. Uang, sertifikat, rumah, surat-surat berharga, BPKB motor, BPKB mobil, dan akte-akte lainnya. Kemudian kita simpan ke dalam lemari. Kemudian kita taruh dan kita tutup kembali lemari tersebut dan kita kunci. Setelah dikunci, sewaktu-waktu kita tentunya akan memerlukan harta yang kita simpan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Membuka lemari tersebut dengan kunci yang kita kunci. Namun ketika akan dibuka lemari tersebut, kuncinya tidak ada. Kuncinya hilang entah di mana. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membuka lemari tersebut? Tentu tidak, karena kita tidak memiliki kuncinya. Begitupun dengan sholat kita, begitupun dengan puasa kita. Kita berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Tapi kita di yaumil akhir kelak nanti Allah bertanya, ini adalah puasamu. Puasa yang engkau jalani tidak pernah putus, tidak pernah lepas. Kemudian Allah berkata, mana kuncinya? Apakah kamu bisa memberikan kuncinya? Tentunya tidak, karena kalian tidak mendirikan sholat 5 waktu selama bulan Ramadan. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang kita tentunya diperoleh di yaumul akhir nanti, malah sebaliknya kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan lapar dan dahaga. Karena sholat kita tidak terjaga, karena kita tidak mampu memaknai, memahami nilai-nilai puasa, tentunya dengan menjalankan ibadah puasa. So'imin wa so'imat, sahabat peserta didik pesantren Ramadan Digital. Yang kedua adalah golongan dari orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa mereka tentunya tidak makan dan minum. Dari subuh sampai ke maghrib ia berpuasa. Ia menahan lapar dan dahaga hingga ke maghrib. Adanya ujian, godaan ketika berpuasa ia jalani. Tapi dia juga ketika berpuasa malah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, seperti bergosip atau menggibah, berbohong, kemudian memperlihatkan aurat, atau menipu, korupsi, tidak amanah, tanda tangan palsu. Nah, ini adalah orang-orang yang sungguh kelak di yaumil akhir juga sama, tidak akan mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga. So'imin wa so'imat, ketahuilah bahwa Imam Al-Ghazali mengibaratkan bahwa puasa itu seperti buah. Ketika kita melakukan dosa, buah itu kita iris. Berdosa lagi, kita iris lagi, kita potong. Kita berdosa lagi, berbohong, memperlihatkan aurat, menipu, buah itu diiris dan diiris-iris hingga yang tersisa adalah batoknya saja, dalamnya saja, yang tentunya tidak bisa kita manfaatkan, yang tentunya kita tidak bisa dimakan. Itulah
berkah dari berpuasa jikalau kita tidak bisa mendirikan sholat 5 waktu serta tidak bisa menjaga hal-hal apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin wa shaimat, para pesantren Ramadan digital yang diselenggarakan oleh Irma Jawa Barat, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan cara mendirikan sholat dan menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja. Saya Bagja, pembina Irma SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta, untuk pemirsa Irma TV Jawa Barat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.